فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري علينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim. Sadaqallah. Kita bersyukur kepada Allah atas kebesaran dan atas keberkahan dan kemuliaan kalam Allah yang kemudian dinuzulkan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimatullah atau kalam Allah bagi yang membacakan, yang mendengarkan, semuanya mendapatkan harta di jannah. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Seperti tadi kita menginginkan kemudian Islam ini saatnya kemudian kita ajarkan kepada seluruh makhluk yang menolak keberadaan Islam sebagai jalan, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam. Terkadang fenomena kita lihat, ya sahabat-sahabat sekalian, kita mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tetapi yang kita petik dari itu adalah bulian, cacian, makian, sikap yang tidak menyenangkan, serangan terhadap pribadi, keluarga, pekerjaan, profesi, dan seterusnya. Tapi karena niatan kita adalah Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin tenar atau ingin dikenal, tapi semata-mata kemudian mengisi kehidupan ini dengan hal yang mungkin lebih bermanfaat daripada hanya sekedar khurafat, hura-hura, menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Melalui forum ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengawal setiap diskusi, setiap dialog atau debat yang selama ini Bang Suma lakukan, baik itu di komal-komal Muslim ataupun di komal Kristen itu sendiri. Yang pada intinya adalah ini adalah hal yang baru di dalam kehidupan kita yang hidup di era tahun 80-an seperti saya ini ya, 90-an. Itu tidak pernah kemudian terbersih dalam pikiran kita akan ada masa
di mana kita dengan keyakinan Islam kita ini akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, dan menjadi sebuah kancah pertarungan rasio dan wahyu. Bersyukurlah kita para sahabat yang hidup di zaman sekarang ini, zaman di mana kita bisa menikmati indahnya Islam, bisa kita menikmati adanya ketenangan iman di dalam diri kita sebagai umat Islam. Banyak orang di luar sana kemudian juga merasakan hal yang sama. Mereka masuk ke kamar, kemudian mereka memuji kepada sembahan mereka dengan meneteskan air mata. Banyak orang yang merasakan itu, banyak orang yang mengalami itu. Islam juga demikian. Tapi kelebihan Islam itu adalah air matanya bukanlah air mata kesia-siaan, karena panduan dalam berakidah, dalam bermuamalah, bersyariat, dan berakhlak itu memiliki koridor panduan berupa panji, pegangan, dan payung hukum di dalam berakidah, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang meneteskan air mata kesia-siaan, mengharapkan kemudian mengharapkan sesuatu yang menjadi kebenaran absolut, tetapi rupanya itu hanyalah kesia-siaan. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang memiliki sebuah panduan berupa Al-Quran ini, yang mendengarnya pun menjadikan kemudian hati ini tenang. Sedangkan buku ini, kitab suci Al-Quran ini, diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hadid di ayat 14, Allah kemudian berseru, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik berseru kepada orang-orang mukmin, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Kata mereka kemudian orang-orang munafik ini kepada kita orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Orang-orang mukmin kemudian menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datangnya ketetapan Allah. Wa garrakum billahi garur, dan penipu iblis datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi sahabat, sebelum ada onten naik, di ayat ini orang-orang munafik ini mencakup semuanya. Ya, di bawah ada saudara meja kursi. Kalau Anda bisa berdialog dengan baik, jangan kayak kemarin, silakan Anda dinaikkan, tapi dialognya yang baik. Tapi dia menghujat, Bang. Dia menghujat, Bang. Bisa nggak dia tidak menghujat? Coba Mana tanya dulu deh, Bang. Ditanya aja. Bisa nggak kamu nggak menghujat meja kursi? Assalamualaikum Bang Juma, Kak Esti.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Dengan selalu. hidayahnya. Amin. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Ayo, 2 menit. Ya. selesaikan aja tuh Bang Bardinaan dia. Iya. Jadi Al-Quran menerangkan kemudian kepada kita, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Ini berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Bukankah kami dahulu bersama kamu, berdebat dengan kamu, berselisih dengan kamu, diskusi dengan kamu, tanya jawab dengan kamu? Kemudian orang-orang mukmin itu menjawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, dulu kita berdebat, dulu kita berdiskusi, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kamu menghujat, kamu menghina Allah, kamu menghujat Rasulullah, kamu merendahkan Al-Quranul Karim, dan hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Nah sekarang rasakan, penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Setan datang mengatakan Allah jadi manusia, kamu percaya. Setan datang mengajarkan kepadamu untuk menghapuskan semua hukum Tuhan, kamu percaya. Maka Allah mengatakan, fal yauma la yu'hazu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kamu di neraka. Hiya maulakum, dialah tempatmu untuk berlindung. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Alhamdulillah sahabat-sahabat Islam, sebelum kejadian kehidupan setelah kematian, Al-Quran sudah menceritakan orang-orang kafir laknatullah, orang-orang munafik laknatullah, itu kelak bertanya, berbicara kepada kita, hai kamu, bukankah kami dulu bersama denganmu di Indonesia, kita selalu di Komal sama-sama, berdiskusi, berdebat. Orang Islam mengatakan, benar. Tetapi kamu, wahai orang munafik, wahai orang kafir, justru mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu dan meragukan Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai pada datang ketetapan Allah yang kamu saksikan saat sekarang. Setan memperdayamu, datang kemudian memperdaya, menipu, la'udzubillah summa la'udzubillah. Saya kira begitu, saudara. Saudara, kita membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Sebagai senjata buat kita untuk berlindung kepada para penghujat dan kemudian memperkuat iman kita sehingga kita tidak lagi mudah untuk goyah dalam Islam, mati dalam Islam kita ini. Silakan, kalau Anda yang naik diskusi baik-baik, jangan kesurupan, jangan seperti di tempat kalian. Di sini bicara baik-baik aja. Silakan. Oke, silakan meja kursi. Tapi sebelum dulu meja kursi, bentar dulu aku promosi dulu. Yang 478 jangan lupa blokir permanen 03 di follow ya, akun baru. Akunku yang tadi kena permanen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut meja kursi. Makasih ya. Permanen. Permanen ya, sudah diizinkan masuk ya. Dan masih Ya. ada tunggal buat kita semua ya.
Juma Ya, narasi damai musik sejahtera. bagus Juma ya. Ayo kita diskusi. Anda kan di angan-angan Muslim ini ilmunya hebat lah, ininya hebat itu. Ayo, mari Ayo. kita berdiskusi Juma. Saya Baik. berdiskusi ada di depan Anda. Baik, baik, baik. Temanya Islam atau Kristen jalan keselamatan. Boleh ya? Temanya ini aja, Al-Quran versus Alkitab. Baik, baik. Oke. Saya terima apapun itu. Yang Yes. penting ingat, hindari perkataan yang akan membuat Anda blunder, dan hindari perkataan jangan sampai Anda babak belur. Itu aja. Ya, nggak usah Oke. bernarasi, kita buktikan aja siapa yang babak belur. Oke, baik. Ya. Saya mulai. Oke, sebentar Juma. Supaya fair ya. Ya. Mohon izin blokir permanen, saya mohon maaf ya. Kita bikin timer supaya adil gitu. Boleh nggak izin? Supaya profesional. Kayak Delwis bisa bikin timer nggak kayak Delwis? Soalnya 2 menit aja, izin sama Juma. Kayak boleh? Delwis, Ya, Delwis. silakan. Jangan Bentar, deh. bentar kak. Timer ya. Oke, oke. Aduh. Ya, 2 menit, 2 menit. Rasulullah Muhammad ya Habibullah. Tong kosong nyaring bunyinya. Aduh, sabar dong. Ya Silakan. Mana Jangan timer? lupa di follow Blokir Permanen 03 ya, di follow ya. Blokir Permanen 03. Juma nggak ada ilmu Juma. Ya Allah. Ini yang digadang-gadang itu ya. Ini si Kepler Ya itu yang tong kosong nyaring bunyinya soalnya doang gini. Ya Allah. Gak bisa apiku kak. Ya Parah ini. Rasulullah. Aduh. Udahlah, udah aku turun aja ini. Boleh? Siapa duluan? Saya dulu. Bentar, belum waktunya. Oke, silakan. Belum waktunya, Bang. Ya, boleh. Waktu Ya. timer nggak ada. Ya. Anda duluan. Iya, bentar Bang Didi bernarasi. aja bisa. Nanti saya 2 menit. Sabar dulu, timernya belum lagi kau pula. Ngapain pakai timer? TikTokan aja lah. Kau pula bergaya-gaya kau timer-timer. Ya udah, oke silakan aja. Tiktokan. Udah TikTokan silakan Bang. Tapi Maju nanti mulai. jangan jadi rungkat maksudnya supaya rapi silakan. Tapi lihat aja 2 menit di handphone masing-masing ya gitu ya. Setuju ya, blokir ya. Baru. Tiktokan aja kan berdua aja sama Bang Juma loh. Ya udah, oke silakan. Ya, Anda bernarasi 2 menit, saya bernarasi 2 menit, Anda bertanya, aku jawab, aku bertanya, Anda jawab. Setuju kah? Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Quranul Karim diterangkan Islam memiliki sebuah kitab bernama Al-Quranul Karim, dibawa oleh sosok Nabi yang mulia. Ini noise-nya di mana ya? Kok ngamuk-ngamuk ya? Boleh nggak kemudian masuk ke kandang dulu atau masuk ke sumur dulu? Bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berucap dengan mulutnya sendiri, "Khuzu al-Qur'an min arba'ah." Terimalah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an dari keempat sahabatku. Jadi pembawa Al-Qur'an yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kata Al-Qur'an, dan Al-Qur'an kemudian menyampaikan dirinya sebagai kitab yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, Al-Quran kemudian mengajarkan dirinya, lalu kemudian sahabat-sahabatnya menghafal Al-Quran, dan sahabat-sahabatnya menuliskan Al-Quran. Al-Quran sampai pada hari ini itu masih menggunakan original teksnya, dan kesinambungan mata rantainya itu disebut sanad. Sanad itu adalah penyampai Al-Quran, mata rantai penyampai berita. Jadi dari zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada tabi'in, sampai kepada para imam-imam, para kiai, para ulama, para mubalik, para da'i, para habaib dan seterusnya. Al-Quran itu mengalir seperti air.
Tak ada hentinya kemudian Al-Quran itu mengalir dari Arab sampai ke penjuru seluruh bumi, menjaga keautentikan bahasa asli, sehingga kemudian Al-Quran ini terjaga dengan rapi. Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. 2 menit, bro. Kami 2 menit. yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Masya Allah. Udah 2 Terima menit. kasih. Juma. Silakan. Ya. Pukul 43 berarti 20.45 ya. Oke ya. Iya, silakan ngomong. Ya, terima kasih ya. Inilah si Kepler ini. Dia bernarasi banyak banget ya, tetapi nggak ada satu dalil pun ya disebutkan. Oh ini tong kosong, nggak ada. Kasih satu dalil dong di dalam kitab sucimu. Kalau saya jelas nih. Yohanes 1 ya, dari ayat 1 sampai 4. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman adalah Yesus Kristus Tuhan, firman Allah Bapa menjadi manusia. Segala sesuatu termasuk munculnya Juma diciptakan oleh firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu tanpa firman. Yesus adalah firman Tuhan Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah firman Tuhan Allah yang Alfa dan Omega. Alfa yang awal dan yang akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Aku adalah yang maha kuasa. Yesus yang ngomong sendiri dari mulutnya. Ya, dengar ini hai Juma, ya muslim semua di live chat dan di room. Yesus ngomong nih, aku adalah yang maha kuasa. Google itu, Wahyu 1 ayat 8. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa berkata, aku adalah yang maha kuasa. Hanya Yesus satu-satunya. Yang maha kuasa itu adalah pencipta langit dan bumi. Semua nabi almarhum, termasuk nabi Anda. Semua rasul almarhum, termasuk nabi rasul Anda. Abraham, Ishak, Yakub almarhum semua. Ishak almarhum semua. Ismail almarhum semua. Daud almarhum semua. Adam almarhum semua. Hawa almarhum semua. Nuh almarhum semua. Semua almarhum sekarang sudah jadi tanah. Yesus Kristus mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengklaim, aku adalah pencipta alam semesta. Wahyu 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ada yang mengklaim seperti ini? Enggak ada. Ya, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Silakan. Oke, thank you. Ini temanya tadi kan tentang Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya ke tentang Yesus ya? Kitab adalah Yesus, ada di sana Yesus. Silakan Anda. Abangku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak pengajaran tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih dan tanpa katanya ini debat kolektif. sama si Juma. Ini jungjunganmu yang kamu puji-puji. Iya, bentar. Bang Romo, lain kali jangan bersuara Bang Romo. Iya. Temanmu yang duluan nih, bro. Iya, Ini nanti saya turunkan temanmu kalau yang ikut campur duluan. ya, Dul. Temanmu Ini yang temanya duluan, kan saudariku, blokir Al-Quran. permanen. Tegur itu. dijaga Iya, Bang, orang ya jaga. maaf Bang, maaf ya. Temanya ini kan tentang Al-Quran dan tentang Bible. Kalau Anda ingin membahas Yesus, Anda harus membahas. Satu sampai Sabar surat dulu, 144 sabar dulu, itu isi sabar Al-Quran. dulu. Silakan Anda bahas. Dari Sabar kejadian dulu, sampai sabar Wahyu dulu. itu bahas. Giliran saya, Paham ini nggak kamu? giliran- ini giliran Ya, saya, supaya kamu kan? jangan bernarasi menyerang saya. Silakan Anda Ini bernarasi. giliran saya kan, ini Silakan. giliran saya kan, ini giliran saya. Tema kita ini tentang kitab suci dan buku yang dianggap suci, yaitu Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya membahas Yesus? Harusnya yang Tuhan yang mati, hanya Tuhanmu yang mati, kau pamer-pamer. Oi, yang kita bahas
bahas ini tentang keotentikan kitab sucinya Islam dan surat kabarnya Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Kenapa larinya ke Yesus? Kalau kau membahas Tuhanmu, saya juga bahas Tuhanku Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan Yesus, kau harus bandingkan di situ. Paulus versus Nabi Muhammad, Islam versus Kristen, itu baru selevel. Orang lagi bahas Al-Quran, lu bahas Tuhanmu yang mantan ayat itu. Sudah 2 menit. Belum Kan tidak nyambung. Belum. Sudah 2 menit. Masih Dari ada 45 20 detik. sekarang Masih ada 20 detik. Karena kau tadi mengganggu saya. Ya, Paham? silakan. Oke. Yang jadi kita bahas ini tuh Al-Quran. Masa Al-Quran versus mayat? Kan tidak nyambung ente. Mantan mayat Yesusmu itu yang datang ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak bisa kau sandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, sedangkan Yesus itu manusia berconcol. Paham? Pakai otak dong, pakai otak. Kok bernarasi kayak orang kerasukan setan? Ya? 2 menit lewat. Aduh. Jadi saya ingatkan lagi, yang kita bahas ini adalah surat-surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, surat Yohanes, surat Petrus, dan juga 2 menit kitab mimpi ya di Pulau Patmos dengan Al-Quran. Itu yang kita bahas. Paham? Oke. Izin ya aku ya. Ya. Nah, yang kita bahas adalah kitab suci Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Silakan Anda tanya ke saya semuanya. Sama juga ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Nas. Nah, kalau kita buka surat Maryam ya ayat 19, surat Maryam 19. Koreksi Bang, nggak ada surat Al-Anas, nggak ada surat Al-Anas. Ini kita membahas tentang kitab surah 19. Aku sekarang gilirannya Juma, diam Juma. Surah 19 ayat 71. Saya bacain ya bahasa Indonesianya. Tidak ada seorang pun di antaramu, di antara Islam nih, yang tidak melewati atau mendatangi neraka. Lari kemana-mana ini host, Ya, ingat kan ini host, giliran saya kesurupan dia host. Iya ini. Tidak ada. Bang, ini kita mana di meja kursi? Woi. Orang Islam ini ya, kalau bilang tidak ada satupun orang Kristen yang tidak masuk ke dalam neraka. Kan lucu ente. Juma, giliran saya sekarang. Turunin host, turunin. Giliran Anda tapi nggak tahu namanya itu. Turun. Dan nangis Dah, aja. turun. Kamu ke gereja seperti biasa, buka motor. Ada wetak rupanya. Iya, untuk apa kemudian kita berdiskusi dengan yang cuplis kayak gini? Bahas tentang Al-Quran dengan Bible kata dia. Sudah gitu pakai nama-nama Alkitab pun parah kali lah. Lucu ente. Bawa almarhum lagi. Almarhum Abraham mati, Musa mati. Nah, terakhirnya apa? Yesus Tuhanku mati. Wey! Gempa bumi. Tuhan mati nggak malu. Pamer. Semua. Ya, tidak ada satupun Tuhan di atas muka bumi ini yang mati kecuali Tuhanku. Koplak. Dasar otak sungsang. Tuhan mati dipamer. Kucingku juga mati. Nah, setaranya. Dasar tuyul. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik, dan teman-teman yang 1000 jangan lupa di follow blokir permanen 03, karena blokir permanen 01 tadi kena permanen. Kaget tuh mama. Jangan lupa ya di follow ya. Iya yang tadi kena apa Bang Juma tadi. Iya. Lagi sama aku lagi di bawah juga tadi. Lagi seru kan? Aku pikir kan TikTok karena Hilang lah tuh ya. nggak ada timernya kan.
nggak pakai timer. Giliran saya jawab salam, nyambung sedikit, kesurupan dia. Ngamuk dia. Timothy. Intinya Ya, pasien Tuhan selanjutnya. mati. Udah Aku panik nggak mau. itu. Tuhannya disetarakan dengan manusia. Musa, Abraham, Isa mati, ini mati. Apanya? Tuhanku Yesus hidup. Ya, tapi mati dulu kan? Ya, apa bedanya dengan Hercules? Apa bedanya dengan Krishna? Dasar tuyul. Oke, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan aja minta permintaan yang Kristen. Dan jangan lupa yang 1000 orang di follow blokir permanen 03 ya, biar bisa live ya. Dia kalau udah 1000 nanti disepa dia. Oke, yang Kristen, pasien selanjutnya Kristen ya, Kristen coba. Yang Kristen yang minta naik Kristen. Oh ya Bang, informasi Bang Zuma sudah tahu belum? Sudah? Apanya yang sudah? Tuhannya Sungsang mati. Langsung cepet kali dia jawab sudah. Bukan dia nanya apa tuh, tak gitu kek. Ya kan lagi viral. Tuhannya tetangga mati. Dia tanya kayak apa tuh gitu. Barusan pada saat debat diskusi masih berlangsung, ada pemuda Kristen masuk Islam. Masya Allah. Di mana itu? Di mana? Di Komal sebelah, di Komalnya Bang Inspirasi, tapi udah selesai. Gitu. Oh. Jadi Alhamdulillah. jadi memang bukan isapan jempol, generasi milenial Kristen berlomba-lomba masuk Islam itu bukan dongeng, nggak seperti di channelnya Yusuf Manobulu. Kok mana bulu manuk? Tuh ya. Dibolak-balik. Allah. Manuk itu ayam. Allah. Iya tahu. Sahabatku Oh, tahu Anita Abang, Yuda dan Bang Muhammad Ali, terima kasih banyak ya, syukran. Silakan. Muhammad kirain Bang Ali Musa. Bukan. Kita sapa dulu. Jangan lupa di follow blokir permanen 03 ya, WB 1000 ya. Di follow dulu, kalau ada 1000 ku sepa dia. Doa yang peot, selamat malam agama apa? Doa yang peot. Golput. Udah Bang, kalau gitu kau luruskan aja lah dulu ya Bang. Lama kali kau. Nama pun peot. Api Kepri noise. Noise. Ini baru. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen dong, ayo dong. Coba yang Kristen minta naik, please. Ayo dong yang kalian mau. Oke. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oh ya, yang tadi bahas validasi kitab suci ya Bang ya? Iya, Iya. legitimasi kitab dari si pembawa seorang Dari nabi si kan. penerima wahyu. Iya. Oh jauh banget ya, bahasnya almarhum dia tadi. Itulah dia. Bangga kali Tuhannya mati. Ya Allah, Timothy. Aku sapa dulu ini ya. M. Iskandar, Jebat, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wih, Waalaikumsalam. ya waalaikumsalam. Apa yang sampaikan Bang? Jangan Warahmatullahi lama-lama ya Bang. wabarakatuh. Ya, minta maaf saya dari Malaysia. Selama nak cakap dengan Abang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya Bang. Okey bang, saya nak tanya tentang Namrud. Tentang sejarah Namrud. Di mana bila daripada apa yang saya ikuti Abang Zuma, Namrud adalah satu raja yang mencabar Allah ketika zaman Nabi Ibrahim pada zaman dahulu. Ya. Dan dia adalah satu keluarga Trinity, keluarga Tuhan yang pertama dekat dunia ni muncul. Ya. Jadi Ya Bang. dalam Kristian tu banyak unsur-unsur daripada keluarga Namrud ni.
seperti anak dia Kanmus mati, naik apa, mati lepas tu dia naik ke syurga. Ya, Samalah macam Trinity. Macam mana pandangan abang tu? Adakah benda ni adalah similarity ataupun bagaimana? kalau berbicara mengenai Namrus, ya, di dalam Al-Quranul Karim itu tidak kemudian diceritakan secara signifikan terkait Namrus. Yang diceritakan kesamaannya terkait dengan Trinitas. Justru kalau kita lihat yang ada itu kemiripannya dengan Trimurti, karena memang yang terkait dengan Trinitas, Trimurti atau apapun itu asalnya memang dari sebelum Kristen itu ada. Dan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Seperti itu, Bang. Jadi kalau mau pendalaman materi tentang Namrus, mungkin bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158 sampai 258 sampai 260. Ya bang. Di situ. Iya. Gimana? Sebab saya dah membaca beberapa kitab lama nas dan ada sumber-sumber daripada guru-guru saya yang dahulu. Jadi ada persamaan di dalam mana Namrus ini adalah ulangan semua ajaran Namrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang ngomong jangan ngomong ya bang, nanti disapa. Minta maaf. Lanjut. Persamaan ulangan apa yang terjadi kepada Namrus tu terjadi dibukukan di dalam buku Bible ni. Seperti hari Christmas di mana itu adalah hari kematian Namrud itu sendiri. Kalau diceritakan dalam kitab-kitab dan literature lama, boleh lihat anak kepada Namrud ini adalah Tamus. Dia mati disalib dan dia pada hari ketiga dia angkat. Dan kalau ada yang saya lihat, Namrud menyembah kepada matahari, di mana simbolik matahari ni menjurus kepada Lucifer, iaitu iblis. Jadi bila saya tengok banyak kat gereja, sama ada gereja dekat luar negara, gereja dekat mana-mana, di belakang Jesus tu mesti ada satu simbol matahari. Tak kira lah beberapa rasul dia ke apa ke, semua Iya, kalau saya sih ya menyikapi hal itu nggak terlalu jauh ke sana, Bang. Diktator atau raja-raja yang kemudian beringas, memang yang paling populer itu adalah Namrud. Ya, bagaimana kemudian Namrud ini diceritakan di dalam Al-Quran, ya,
Ya, jadi gitu ya, saudara saya ya. Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut, bangsa Yunani sendiri menyebutnya dengan sebutan Chaldaeans. Jadi sebuah pemerintahan atau sistem kerajaan yang kemudian Namrud ini sebagai seorang pemimpin yang itu tadi yang saya katakan, yang sangat kejam, beringas dan seterusnya. Kalau terkait dengan kaidah keyakinan atau aliran kepercayaannya, kalau kita mau runut sampai ke sana bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi yang pasti kalau berbicara mengenai Katolik, Kristen, itu muara saya sebagai apologet cukuplah ajaran Romawi kuno dan Yunani kuno. Seperti itu, Bang. Terima kasih Bang. Minta maaf sebab saya merepotkan Abang. Enggak. Itu justru bagus. Karena besok hari saya bisa belajar sampai ke sana, kan gitu ya, Bang. Bang, soalan terakhir lah sebelum saya turun. Ya. Kenapa di Bible Yesus disembah? Saya nak tahu. Itu baik. Ya, karena adanya makhluk yang datang kepada nabi mereka bernama Yesus, mengaku Yesus. Inti sarinya itu di dalam Wahyu 22 di data nomor 16. Di situ oknum yang bernama Yesus itu di lain sisi juga mengaku sebagai bintang timur. Ini bintang timur atau bintang banjar atau Hailale bin Zakar. Ini lucu, menggelikan, dan ya kalau ada orang Kristen yang berani untuk buka-bukaan tentang ini ya, kita kasih panggung untuk membahas itu. Seperti itu, Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Sama-sama sahabatku, sehat selalu. Terima kasih ilmunya, Masya Allah. Oke, aku sapa dulu. Belum apa ini? Belum mandi? Belum, bukan, belum ada Jul. Belum ada Jul. Selamat malam, agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Alhamdulillah. Iya, Pemusa. Saya gini Bang, saya cuma mau menyampaikan ini. Suaranya bisa dikuatin nggak, Bang? Tunggu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya dari Makassar ini Bang, Makassar. Iya, kenapa Ki? Kebetulan saya ini salah satu pembina dari Ramadan Masjid yang ada di Makassar. Iya. Dan kebetulan itu kami mengadakan MBK dan saya merekomendasikan Allahu Akbar, Masya Allah. Apologet Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terus gini aja Bang, saya ingin merekomendasikan pemateri-pemateri apologet yang ada di Makassar agar supaya bisa membawa materi LDK kami yang ada di sini. Bagaimana Bang? Ada pemateri yang mungkin bisa direkomendasikan? Ini Bunda Hesti, tapi tergantung ininya, tergantung keamanannya bagaimana. Kalau dijamin keamanannya, kita datangkan ke Makassar. Ini Bunda Hesti atau Bunda Rahman? Kok aku pula, Bang? Blokir permanen. Oh, blokir permanen. Iya. Kok aku pula? Sempat Bang Zuma bisa karena mungkin dekat dari Pesertanya berapa puluh ribu? Enggak, 40 orang aja Bang. 40 orang. Terdiri dari mahasiswa Mandar nulis. Minimal itu anak SMA. Udah naiklah kau Imrus. Minimal itu adalah anak-anak SMA. Iya. Mereka penggiat materi apologet. Termasuk dia senang dengan apalagi sudah nonton debat-debat Bang Zuma, dia tertarik sekali. Kapan rencananya, Dek? Kalau bisa minggu depan. Ahad depan. Ahad depan, ya. Ahad depan. Itu hari apa kira-kira?
Hari Ahad depan itu hari apa, Dik? Soalnya Ahad depan pasti karena terkait dengan hari kelahiran saya, Ahad depan itu pasti rame. Kayak saya kebetulan ada undangan juga untuk khutbah Jumat di Dubai. Kemudian di Jepang ada peresmian masjid. Gaya kali kau bang, ke Dubai, ke Jepang. Gaya kali kau bang. Indonesia aja semuanya nggak tahu. Gak usah banyak gaya kau bang. Jadwal Burundi dibatalin bang, ke Burundi. Gaya. Ya nanti diatur aja, Dek. Bisa hubungi siapa ya? Hubungi aja Bunda Blokir. Nanti beliau yang infokan Kapan ya saya. nanti Atau DM? Bunda Rahma. Ya, DM beliau. Kemarin ada di Makassar ya? Di Makassar juga beliau. Enggak. Bukan aku, Bunda Rahma yang di Makassar. Oh iya, Bunda Rahma. Itu yang saya kenal. Sejak kapan? Yang hafal Makassar itu paling keras suaranya itu Bunda Rahma. Ya beliau. di Iya. Makassar. Ya nanti DM aja ya bang. Ya, siap. Ya. Ya. Oke, Masya Allah. Makasih. Semoga sehat semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya. Bang Nandar kenapa tadi? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak nyimak ya. Aku nanya kenapa tadi Nandar, aku izin nyimak. Ya, gimana Lesti? Enggak, itu HP aku Tadi yang kenapa? HP aku yang satunya lobet. Jadi HP yang ini satunya. Lobet tadi habis bubukin di sana, di report akun utama. Masya Allah. Aku kena permanen. Bang Cuma tadi ngelawan si Sikat. Akunku yang kena. Permanen langsung. Gila. Bikin akun ini paling malas nih. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya Kristen. Ayo Ten. Bang, abang jadi nggak nanti Bang Agustus Bang? Insya Allah. Kendari kan? Oh, jadi ya. Kendari insya Allah. Jakarta Bang, Jakarta. Kalau Jakarta ya tergantung honornya. Kalau honornya dia atas 200 juta insya Allah saya akan berangkat. Sejak kapan abang mau dibayar? Sejak kapan abang mau dibayar? Ya pendeta harus bayar kita dong. Masa mau diajarin gratis? Mahal loh itu. Mereka aja cuman khutbah beberapa menit di gereja dapat perpuluhan sampai ratusan juta per bulan. Masa kita cuman sekali diundang sama dia nggak bisa bayar kita, gimana sih? Kita ngajarin dia 6 SKS tentang Bible, masa nggak bayar? Mana sih? Gak yakin aku. Kadang ada aneh-anehnya juga ini. Iya juga. Gak yakin Bang. aku. Kalau nggak salah dulu Gak yakin aku. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. belum ada yang mau naik. Kalau nggak salah dulu Bang, Saifuddin Ibrahim itu pernah ngomong 1 kali kentut 1 miliar katanya Bang. Makanya dia kayak kentut mukanya. Iya juga mukanya kayak kentut ya. Iya juga, betul. Nandar. Nandar kentut. Ya ana nih. Ya agama Kristen yang mau diskusi itu udah ada 2 loh, 2 itu kosong, tuh hotel teman-teman. Nah jadi yang mau Kristen yang mau diskusi silakanlah kalian naik minta permintaan. Terus kalian yang ini Bang, pasien selanjutnya. Fakir Ilmu, selamat malam. Selamat malam Bunda. Ya agama apa? Aku Muslim Bunda. Oh Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Ya, aku berterima kasih aja kepada bunda-bunda sama Abang Zuma yang telah membentengi akidah umat Islam kita supaya tidak disesatkan. Masalahnya banyak komal-komal mereka itu tidak menyesatkan Bunda. Terima kasih untuk abang-abangku, ahi-ahi, guru-guru. Sami-sami. Sama-sama. Sami-sami Bang. Lanjut ahi, semoga sehat selalu. Bunda-bunda izin turun. Terima kasih.
Yang 1200 orang jangan lupa di follow Blokir Permanen 03 karena Blokir Permanen tadi 05 kena permanen. Jadi kalian follow di Blokir Permanen 03. Oke? Di follow ya Blokir Permanen 03 biar bisa live. Kalau ada 1000 dia aku sepak dia ke alam baka. Kalau belum 1000 dia tetap di atas. Makanya kalian follow dulu Blokir Permanen 03 di atas standar. Van Helsing, selamat malam, agama apa? Van Helsing, selamat malam, agama apa? Van Helsing 3 2 oke. Yang agama Kristen mana nih? Naik dong, kenapa sih bilang sami-sami keras logat Medan bisa tidak bunda? Bukan, sami-sami itu bukan logat Medan, Bray. Sami-sami itu logat Sunda. Itu bahasa Sunda, sami-sami. Kalau bahasa Medan, makasih. Bahasa Bataknya mau lihat Kanahas, selamat malam, agama apa? Kanahas. Allah Akbar. Kanahas saya ya. Udah enggak, orang lain bang, turun. Nama akunnya pun dia tak tahu. Karena oh ya Kahayas. Gue salah baca. Sorry ya, salah baca. Itu ini dia Kristen kayaknya. Itu biasanya suka mempelajari surat apa tuh yang Kaf ya surat Maryam ya Gurunda ya. Oh. Mungkin Gurunda. Oke, jangan lupa di follow Blokir Permanen 03. Jangan lupa ayo teman-teman Blokir Permanen 03 di follow ya 1200. Ayo biar dia bisa live lo buka koma. Baru berapa ini? Dia baru 200 tuh, 800 lagi. Ayo dong di follow. Panas sekali wak, mau hidupin kipas. Nanti Bang Juma ngamuk. Ya kan? Ayo guys. Tahu baca enggak Blokir? Enggak, aku enggak tahu baca. Yuk, Blokir Permanen 03 di follow. Ini ada yang typing ini katanya si Beni Van Bastian. Blokir tak pantas jadi host. Ya udah kamu di mute aja. Oke, bye bye. Enggak. Mana dia hotel? Naik ten. Yuk, mas. Panggil CP. Nah. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ayo ternyata ibu pun gak ada hotel. Ayo naik ten. Jangan sia-siakan ilmu Bang Juma, ini udah gratis tuh ilmunya. Aduh, nyalain kipasnya dari jauh. Kedengaran. Tadi CP naik ke aku ini tapi pakai akun baru dia. Terus? Suaranya ya itu bahas jaminan keselamatan. Aku tanya dia bingung. Kan gini Gurunda, teman-teman. Di dalam Matius 5:20 itu kan begini. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup ke ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Berarti masuk surga di dalam Kristen ini bersyarat. Syaratnya apa? Ya harus lebih benar dari agama Yahudi. Kata saya, bagaimana nasib orang Kristen yang hidup keagamaannya tidak lebih benar dari Yahudi? Bingung dia. Aku di report akhirnya. Begitu. Sekarang kita itu rentannya kena report ya. Padahal kita bagus tuh. Ayo Blokir Permanen 03 di follow ya, biar 1000 ya. Ayo dong. Ayo. Yuk, ya agama Kristen ini ada dari WS, hostnya diganti, kamu yang saya ganti. Nah, bye bye. Nah, Bunda Esti jangan baper lah. Udah itu bersih. Udah menit aja. Ya, Kakak yuk. Ya. In nama koli fa'ala yamikana. Mulai dah. Kabur dia. Oh ini. Aduh. Bawa koli kan. Mantranya Gifron itu. Taur dia itu.
Mana ada bahasa Aramai kayak gitu. Mana ada. Oke, saudaraku ada Satboy, silakan. Jangan kejang-kejang kau Satboy ya. Jangan kejang-kejang, santai aja. Jangan kejang-kejang. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Kabur. Belum lagi apa-apa. Oke. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bun, slow biar nggak kabur mau si baluap itu. Edis TV pula lagi. Ayolah guys. Mana nih Oten? Kenapa sih kalau aduh parah kalian. Sayang loh ilmunya baru Juma dicuekin. Kenapa nggak ada yang berani? Sayang dong. Pakai juga. Bang Al, apa kabar Bang Al? Kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar semuanya, Gurunda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tambah gemuk Bang Al. Bang Ayubi kemana saja menghilang nih. Aku nanti nih ganti profilan tuh linkmu. Lo bukan, lagi memperdalam bahasa semut, bahasa cacing, bahasa burung, bahasa belatung. Bang Al kapan ke Batam? Balik kemarin tuh. Saya ajak ngopi, tak ada yang datang. Mana ada aku ngomong ke aku orang nggak ngertahu. Saya bilang di grup tuh. Tapi memang lagi. Aku jarang lihat grup memang. Terus ini udah balik lagi ke Korea. Balik lagi nih. Balik lagi Thailand. Thailand. Di Thailand. Berapa sih gaji mau laku? Gaji ece-ece aja. Ada gaji ece-ece. Yang penting berarti gitu. gaji ece. Kalau gaji ece-ece 10 juta, gaji benerannya 50 juta gitu. Jadi nikmati aja Bunda. Alhamdulillah. Yang penting bisa ikut gabung. Nanti lah soal kalau pulang nanti kita kumpul lagi lah. Kalau cuti lagi nih. Ya mudah-mudahan datang keajaiban. Amin. Amin. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Apakah Yesus Tuhan? Dan jangan lupa kalian yang 1200 di follow Blokir Permanen 03 karena Blokir Permanen 05 tadi kena permanen innalillahi. Nah, jadi kalian follow di Blokir Permanen 03 nanti kalau ada 1000 udah diturunkan dia. Oke? Sudah masuk ini. Alan, selamat malam. Agama apa Alan? Alan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama Islam ya? Iya, Islam Kak. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Karena ini kan kita tiap malam nonton di tempat kerja kan, sambil kerja sambil nonton ini Bang Zuma. Saya dari Sulawesi juga Bang. Sama Anda. Ya, apa yang mau disampaikan? Yang ingin kita perjelas itu maksudnya kenapa sampai perubahan itu ajarannya dari Yesus. Kenapa sampai ada perubahan kayak langsung dia pengen disembah gitu. Nah, sebenarnya itu yang belok-belokin ajarannya siapa gitu maksudnya. Gitu Bang. Oke. Iya. Oke Bang. Bang Juma kayaknya nggak lagi bikin kopi campur masako. Mungkin Bang Al yang ini. Oke, saya coba nanggapi ya sambil nunggu Gurunda ya. Jadi sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa perubahan akidah yang sangat radikal di tubuh kekristenan itu adalah ketika gereja ortodok ya itu mengambil kitab Bible itu, kitab Yahudi itu lalu menerjemahkannya secara radikal.
melepas. Radikal itu apa? Mencabut sampai ke akar-akarnya, lepas dari akarnya, yaitu ajaran Taurat maupun tradisi keagamaan Yahudi, Bani Israel. Sehingga mereka membuat terminologi-terminologi yang baru dari Bible itu, yang sangat 180 derajat berbeda dari akidah yang berada di Tanakh ataupun di Perjanjian Lama. Nah, itu penyebabnya. Jadi mereka menerjemahkan Bible itu secara radikal, lepas dari akarnya, tidak mengikuti tradisi Judaism. Makanya dia berbeda. Padahal dalam Tanakh itu atau tradisi Judaism, mereka masih menganut akidah monotheism, atau akidahnya masih ada unsur tauhidnya gitu. Nah, mungkin itu dulu. Oke ya Bang, udah dijawab ya. Makasih Bang jawabannya, tapi maksudnya merekanya itu siapa gitu, nah yang pertama awal belokin ajaran itu siapa, merekanya itu siapa gitu loh. Iya, itu tadi saya udah bilang, itu bapak-bapak gereja yang awal, bapak-bapak gereja. Mereka afiliasinya kepada filsafat Greek. Jadi mereka memang bukan berbasiskan Taurat ya, atau tradisi Judaism. Seperti itu. Iya Bang, makasih Bang ya. Ya. Sami-sami. Aku langsung turun aja ya, salam sama Bang Juma semuanya. Assalamualaikum. Salam balik kata Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya silakan. Mana nih Oten? Kenapa sih Oten pada takut sih? Aduh, kenapa sih Oten kalian takut? Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta perminta. Jadi Bang Nandar tumben cepet live-nya selesai Nandar. Gak ada yang naik Otennya, aku juga bingung, makanya aku kesini di rumah aku setelah Mikananya lari sama si PPJ sama si Dani kan lari tuh nggak bisa jawab ya. Mereka jawab tentang Maryam 71-72, aku sudah terangkan tuh detail. Giliran mereka ditanya jaminan keselamatan, kabur. Tadinya nonton 1000 tuh, pas mereka kabur, Oten nggak ada yang naik, ya udah aku kan bingung ngomong apa lagi nih. Emang yang naik berapa Bang tadi Bang? Yang naik ada berapa tadi? Aku lawan si Mikana, lawan si PPJ, sama lawan si apa ya, si Hombing atau siapa tuh. Oh, berarti 3 naik sekalian? Iya, jadi aku lawan 3 aku. Sudah tak gaskan aja. Mereka nggak ada sanggup menjawab, malah nanya balik terus. Sama Darni. Terus di report aku utama. Oh Tuhan ini. Aduh, Sulaiman, aduh noise banget sih yang pada naik. Allahu Akbar. Kenapa yang pada naik ini? Ada yang di pinggir jalan, ada yang di mana? Kalau noise gini ke YouTube pengaruh nggak Bang? Ngaruh, kena itu iya ngaruh. Ngaruh kah? Ngaruh, bising di YouTube. Maksudnya ngaruh gimananya? Enggak, mungkin kena apalah teguran atau copyright atau apa gitu? Mungkin? Enggak. Oh enggak ya. Cuma noise saja. Lupa di follow Baki Permane 03. Di follow Baki Permane 03. Ya, Tengku Al, selamat malam. Agama Pak, pastinya Islam ya. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Mau nanya sama Bang Yunantar. Ya, nanya apa? Bang Yunantar. Halo Bang Yunantar. Ya. Yo bukan Yonatan, bukan Yonatar. Kalau Yonatar saya nggak kenal. Yunantar.
Ada orang Kristen nanya, ini Andika itu lo nanya sama aku, tapi nggak bisa jawab. Dia tanya ada nggak Nabi Adam dalam Al-Quran diangkat jadi nabi sama Allah SWT. Gimana jawabannya? Nabi Adam Diangkat jadi nabi. diangkat menjadi nabi. Sebentar, suaranya berisik banget. Aku pakai headset tuh ya. Bang noise bang, kalau nggak di bawah aja ya, bising, nanti dengar di bawah ya. Abang bising kali lagi di kedai kopi ya. Bisa nggak kalau naik itu tuh pada? Ya ada si Rasmi pula. Baluap. Ngapain pula kau Rasmi? Kasian kali lo kau Rasmi, memajangkan diri ke sana ke sini galak laku. Iya ada ngujat aja. Hujat tadi. Haji William, selamat malam. Agama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Kak. Apa yang mau disampaikan bang? Saya ini Kak mau menyampaikan kepada Bang Aliubin sebentar nih. Ya, iya bang. silakan. Gimana bang? Kebetulan saya fans berat abang ini bang. Setiap malam. Alhamdulillah bakul kompor punya fan. Bang. Ya gimana? Tolong bang. Apa itu? Itu teman kita kan ada tuh bang di room sebelah itu kan, di rumah apa? Veterasi Sitorus ya. Jadi itu bang, lagi dihajar itu bang sama orang itu bang. Minta tolong bang. Maksudnya dihajar gimana nih? Maksudnya di ayat-ayat apa bang? Ayat-ayat Al-Quran kan dipelintir sama orang itu bang, di rumah orang itu. Jadi minta tolong abang masuk ke room Vitara apa? Suruh turun aja tuh. Ya kalau nggak bisa jawab, suruh turun aja. Iya. Nggak perlu naik ke rumah ten. Itu loh bang, maksudnya. Kenapa yang pada naik itu malah cerita-cerita room sebelah? Aduh. Udah berapa kali diumumkan, jangan naik ke room sebelah. Dan jangan pula kalian masuk ke room kita untuk menceritakan room sebelah. Sama aja kamu menyuruh orang untuk nonton ke sana. Aduh, berapa kali diumumkan, capek. Di bawah aja ya Bang Haji Billy. Dah. Berapa kali dibilang, jangan naik ke room seseorang menceritakan room sebelah. Aduh, Haji Billy gini loh bang, ya. Kenapa kita itu apa ya? Selalu apa Bang Nandar? Menekankan agar supaya tak masuk ke room-room mereka, membahas Al-Quran, membahas hadis dan lain sebagainya. Karena mereka itu tidak butuh jawaban. Mereka bertanya Al-Quran, mereka tak butuh jawaban. Mereka bertanya hadis, mereka juga tak butuh jawaban gitu loh. Lagian Romo, udah tahu nggak punya ilmu nekat naik. Coba. Dan ini juga sih, sebetulnya mereka membahas Al-Quran, mereka membahas hadis, itu hubungannya dengan iman mereka apa? Gak ada hubungannya dengan iman mereka. Berbeda dengan kita. Kita membahas Nabi Isa alaihissalam, membahas Nabi Musa alaihissalam, membahas Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham. Ada hubungannya dengan iman kita. Itu kalau kita bahas Nabi Isa. Tapi mereka bahas Al-Quran, bahas hadis, nyambungnya dengan iman mereka apa? Enggak ada. Betul enggak Bang Nandar? Bang Zuma? Mohon izin nih, koreksi kalau salah. Betul. Oke, Jawara, selamat malam. Agama apa? Jawara disuruh ngomong malah di mute. Aduh. Nah, kabur dia. Udahlah Rasmi, nggak bakalan kunain kau memajangkan diri ke sana sini gak laku-laku kau. Assalamualaikum. ART, selamat malam. Agama apa? Saya Islam Kak. Cuman mau nanya sedikit. Bapak saya ini Nasrani. Keluarga masih ada agama Nasrani, Bang? Ya Kristen lah. Saya tidak berubah. Cuman dari beberapa tahun terakhir ini bapak saya perhatikan sudah mulai mau mengenal Islam. Lantas pernah
saya tanya, kenapa nggak masuk Islam? Dia bilang, saya butuh satu nusa, satu bangsa. satu kepastian begitu yang betul meyakinkan dia gitu loh Kak. Jadi saya dari room ini saya mau minta pendapat apa yang harus saya sampaikan ke bapak saya untuk bisa meyakinkan dia untuk masuk ke Islam. Tapi saya perhatikan dia sudah begitu mulai mendalami, mendengar ceramah-ceramah di YouTube di mana. Cuman saya nggak begitu paham tentang bagaimana mereka Kristen bagaimana. Suruh bapaknya naik ke sini bang, biar ngomong ke Bang Juma. Bapak saya enggak. Sebenarnya sih mau pengen bawa ke Bang Juma, kebetulan saya juga orang Makassar. Cuman nggak tahu kapan. Terus? Mudah-mudahan bisa sempat ketemu Bang Juma nanti lain waktu atau di mana. Enggak, maksudnya suruh naik ke room ini, ke sini ngobrol gitu. Bapak saya itu beda Kak orangnya, dia enggak ngerti yang gini-gini. Jadi saya Wah, abang nggak satu rumah sama bapak? Enggak, sudah beda rumah. Jadi saya cuma mau minta apa yang saya sampaikan ke bapak saya, atau kata-kata apa yang bisa saya sampaikan ke dia yang membuat dia bisa yakin, oh ini yang kena di hati dia. Itu loh Kak, maksud saya seperti itu. Setelin video debatnya Bang Juma, udah. Kalau kita menyampaikan sendiri itu belum tentu apa yang disampaikan. Misalnya nih, Bang Juma menyampaikan begini, Anda nanti menyampaikan ke bapak Anda, itu kadang berbeda. Lebih baik tunjukkan channel YouTube Bang Juma, ya kan? Ini channel YouTube-nya, lihat debat-debatnya, udah bagus itu. Mohon maaf sudah, ya. Bang. Sudah. Hidayah itu hak. Ya, sebentar. Saya ingin ini dulu. Atau Gurunda Juma nih. Silakan. Silakan semuanya. Bang Al, silakan Bang Al. Tadi saya mohon maaf. Bunda Blokir, tadi kan ada orang yang bertanya tuh, tadi harus kita jawab juga tuh, nanti dikira tidak bisa jawab. Nabi Adam alaihissalam itu diangkat secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena definisi Nabi di dalam Islam itu adalah seorang hamba Allah yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi itu. Nah, begitupun di dalam Kristen dan Yahudi, Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Nabi Adam alaihissalam menerima firman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Itu tadi ada orang yang bertanya ya tentang Nabi Adam diangkat jadi nabi kapan, di mana dalilnya? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Terima kasih Gurunda, mohon lanjut, dan teman-teman mohon maaf pengganggu. Iya, Bang Al mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Silakan Bang Al. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya mengenai Adam tadi udah dijawab sama Ustadz Jonathan ya. Saya tanggapi mengenai yang Bapak saudara kita ini aja, Pak Arta ya. Jadi begini Pak, dakwah itu 70% atau 80% itu adalah doa Pak. Jadi yang utama itu doa, apalagi kalau kepada orang tua ya, doa anak yang soleh itu dijabah oleh Allah. Jadi 80% lah boleh dibilang itu adalah doa. Nah 20%-nya lagi itu adalah kasih sayang. Jadi sebagai anak, Bapak tunjukkan kasih sayang Bapak kepada orang tua Bapak. Jadi dakwah bilhal kepada beliau. Ya, tunjukkan bahwa Islam itu merefleksikan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi tunjukkan kasih sayang kepada bapaknya, perhatian ya. Nah, nanti pelan-pelan baru dibujuk dia supaya mau bersyahadat. Karena setiap manusia itu sudah Allah tanamkan fitrah. Ya, fitrah itu potensi dasar yang setiap orang itu pasti punya kecenderungan untuk menyembah kepada Tuhan yang satu saja, yaitu tauhid. Sedangkan sesuatu yang selain Allah, politeisme, ada Tuhan Trinitas dan segala macam, itu bertentangan dengan fitrah.
sebenarnya kalau itu diasah sedikit saja manusia itu akan kembali kepada fitrahnya. Ya, jadi itu yang pokok itu. Jadi pertama doa itu 80% ya. Selebihnya itu adalah tadi ya dakwah bilhal, perhatian, kasih sayang ya. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Betul Bang. Jadi sedikit cerita Bang ya. Mungkin Bang Juma bisa nambahin Bang ART, Bang Juma yang lengkap itunya. Silakan Abang dah. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dinda Yonatan dan juga Bang Al itu sudah cukup ya. Kalau saya dari aspek pandangan aja sampaikan ke Bapak bahwasanya agama samawi itu 3. Agama langit maksudnya yang diajarkan oleh pencipta alam semesta, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Berbicara mengenai Yahudi, berarti itu adalah ajaran Tuhan untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Berbicara mengenai Nasrani, itu juga adalah ajaran untuk orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, pengikut Nabi Isa. Sampaikan aja kayak gitu. Nah, 2 agama ini itu ditujukan kepada kelompok tertentu, yaitu Yehuda atau Yahudi dan juga Nasrani atau Nazaret. Nah, sedangkan Islam itu artinya damai sejahtera, netral dia. Diperuntukkan bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu wilayah, bukan untuk satu budaya, bukan untuk satu daerah atau suku. Tetapi Islam itu netral. Islam didatangkan sebagai berita gembira untuk alam semesta. Nah, kita bagian daripada alam semesta ini. Kita mau merujuk kepada ajaran Yahudi, kita bukan Yahudi. Kita mau merujuk kepada agama Nasrani, kita bukan orang Nasrani, kita bukan orang Nazaret, bukan pengikut Nabi Isa atau Yesus. Nah, sedangkan kalau Islam yaitu universal, sifatnya global, karena Islam itu artinya damai sejahtera. Jadi siapa yang mau damai, siapa yang mau sejahtera, silakan memeluk Islam. Jangan kita ngaku-ngaku pengikut Nabi ini, Nabi itu, sedangkan Nabi itu spesial untuk umatnya, kaumnya saja. Hanya ada satu Nabi yang dispesialkan untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mengenal suku, tidak mengenal golongan, tidak mengenal bangsa. Apakah Bugis, Makassar, Toraja, Polmas, Polman, Mamasa, apalagi Selayar, tak ada dikenal seperti itu. Pokoknya seluruh rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sampaikan aja kayak begitu, pelan-pelan, sembari mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bang Al dan juga Dinda Yonatan. Saya kira begitu, saudaraku. Bang Ar, silakan. Terima kasih Dengko. Ini jadi cerita sedikit. Saya lahir dari bapak yang Kristen, mama Islam. Bapak dulu ikut di mama Islam, cuma karena keluarga besar mama, bapak ini tidak diterima. Jadi lahirlah 2 kakak saya yang ikut dengan bapak, tinggal dengan mama tiri. Nah, begitu kami tumbuh besar, sekarang ini bapak saya juga sudah pensiun. Mungkin 3 tahun 2 tahun lalu tuh dia sudah mulai belajar itu, Bang Zuma, belajar Islam. Sering saya katakan sama bapak saya, ayo, tidak ada agama yang lain selain Islam, tidak ada yang benar selain Islam. Dia pun masih agak bimbang, jadi dia bilang sama saya, kasih saya satu pendapat kau yang bikin saya yakin bahwa Islam itu betul. Itu jawaban dia, dan sampai sekarang saya sering kasih YouTube, Bang Zuma, inilah Pak, cobalah dengar ini, debat-debat Islam, coba dengar ini. Sering itu, setiap saya datang ke rumah dia dengar ceramah. Jadi sering saya sampaikan, ayo masuk, sholat, apa semua, puasa, jalankan, nanti insya Allah pasti ada jalan. Cuman selalu pertanyaannya seperti itu, apa yang bisa kau yakinkan saya? Itu jawaban dia. Dan ya alhamdulillah
Tiap malam dalam sholat juga saya sampaikan, saya berdoa mudah-mudahan dia bisa masuklah gabung ke kita memeluk Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu saya doakan itu. Cuman itu kemarin pun saya ketemu, dia sempat dengar ceramah saya di MZ. Saya sampaikan lagi, tidak ada yang lain Pak selain Islam. Tidak ada yang lain. Cuman satu agama yang betul-betul diterima dan satu agama yang betul-betul benar. Itu lagi pertanyaan dia, kasih saya satu, apa yang bisa kau yakinkan saya untuk saya memeluk Islam? Itu dia tunggu jawaban seperti itu. Makanya saya masuk di sini minta tolong ke daeng-daengku, apa yang bisa saya sampaikan ke dia yang mengetuk hati dia supaya bisa masuk memeluk Islam. Itu betul. Jadi masuk Islam itu tidak semudah menyebut kata orang kemudian bisa percaya. Jadi kalau misalnya saya ditanya seperti itu, ada beberapa pendeta yang alhamdulillah sekarang sudah beberapa di antara mereka itu ada yang mu'alaf. Sama pertanyaan itu juga ditujukan ke saya. Saya sudah belajar Quran, kata dia. Saya belajar Bible, semuanya sudah saya pelajari, saya sudah dengarkan. Apa yang membuat kira-kira saya bisa kamu meyakinkan saya untuk masuk kemudian Islam? Saya katakan apa? Hidayah Allah. Apa itu? Kelembutan hati untuk menerima Islam. Tak ada kemudian orang yang bisa memaksa, orang yang bisa kemudian menginput ya materi-materi kepada seseorang sehingga membuat orang itu bisa ke Islam kecuali hidayah, dan itu hanya diberi oleh Sang Pencipta alam semesta. Ilmunya sudah dapat, matanya penuh melihat keadaan umat Islam, kupingnya mendengarkan kata-kata yang menyejukkan dalam Al-Quran. Lalu apa kurang? Hidayah. Lalu dia mengatakan bagaimana caranya mendapatkan hidayah itu? Lembutkan hati. Ketika hati itu dilembutkan, kemudian netral, mendudukkan fitrah sebagai manusia, lalu kemudian Al-Quran dan akal itu diselaraskan, insya Allah hati lembut, hidayah itu datang. Nah, yang mendatangkan hidayah itu bukan manusia, tetapi Allah. Saya katakan, saya kasihan dan saya ibah kepada abang, karena ternyata Allah kelihatannya mentakdirkan Anda itu di neraka. Oh, kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena hidayah itu nggak datang. Ya, coba bagaimana supaya hidayah itu datang? Lembutkan hati Anda, buka hati Anda untuk menerima Islam. Ketika dia mengatakan, ya saya sudah melembutkan hati saya untuk menerima Islam. Ya sudah, kalau begitu Anda sudah menerima Islam, ya sudah, ayo syahadat. Akhirnya beliau bersyahadat. Alhamdulillah, salah seorang pendeta yang ada di Mamasa di Polmas, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Saya sudah terima Islam, katanya. Loh, yakin? Iya, saya sudah terima Islam, tapi kenapa saya belum bisa menerima Islam? Akhirnya dia terjebak oleh perkataan dia sendiri. Lalu saya mengatakan mungkin masih ada sisa-sisa makanan yang haram yang masih melekat pada diri Anda, kemudian sifat-sifat ingkar terhadap Allah pada pencipta dulu-dulu ketika Anda kemudian di agama Anda yang membuat Allah itu sedikit menutup hidayahnya untuk Anda. Jadi gimana caranya? Ya coba aja, lembutkan hati, pikirkan bahwa kebenaran itu pasti kebenaran dan kesalahan itu pasti kesalahan. Ya, kita nggak bisa mendoktrin orang bagaimana, apa yang harus saya ucapkan supaya orang ini masuk Islam, nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan, ya ini upaya saya. Kalaupun misalnya Bapak susah untuk menerima Islam, berarti hidayah itu tidak datang. Seperti itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bang RT, udah dijelasin ya. Udah kak, makasih kak. Insya Allah mudah-mudahan bisa sempat nanti. Iya. Amin. Nanti Bang AR nanti tinggal diramu aja bagaimana bahasanya yang lebih bagus. Abangku yang tahu bagaimana Bapak menyikapi kalau kita ngomong kayak gitu ya. Silakan aja. Makasih banyak. Kami hanya mendoakan di sini. Amin. Amin. Makasih banyak. Siap. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini blokir permanen kenapa ada 2 di atas? Nih, blokir permanen 03 di follow sampai 1000. Karena blokir permanen 05 habis di bawah itu baca typing tuh katanya. Di bawah tuh blokir permanen kenapa ada 2? Habis terus akunnya. Tuh di bawah tuh ngapain cari koin katanya. Coba itu typing di bawah. Ini disuruh di follow karena tadi tuh Bang Juma biar tahu kalian ya. Bang Juma tadi diskusi sama Oten, akunku kena permanen. Balu plan di bawah. Otennya teriak bahasa kotor. Nah, Otennya teriak. Jadi ini bikin akun baru aja dibikin. Nah itu biar kalian follow dulu 1000. Nanti kalau 1000 saya Pak. Oke, fase selanjutnya. Pak De mau bawa kabar berita apa? Kabar Aku berita kalau sama Pak De lembut ya, soalnya Pak De ini guruku. Ya Pak De silakan. Ya alhamdulillah, Dua jenderal masya kita Allah. baru masuk. Ya silakan Bang Akhi. Masya Allah hari ini kabar gembira untuk kita semuanya ya, Injilion, yaitu masuk Islamnya seorang anak muda masih kelas 1 SMA, yaitu saudara Fadil. Subhanallah, kita Allahu syahadatkan Akbar. tadi di Insyaallah. kumalnya Bang Inspirasi. Subhanallah, Allahu semoga Akbar. banyak Fadil-Fadil yang lain yang segera menyusul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke. Bakal Bang Andi? goncang Pade, bakal goncang. Gimana nggak goncang? Trinitas berdebat dengan Oneness. Menurut yang Trinitas, Oneness itu bidat sesat. Menurut yang Oneness, Tritunggal itu ajaran setan katanya. Yang muda-muda mikir 2 kali lah. Aku kirim punya Roh Kudus ya kan? Aku kirim ke Bang Zuma tuh via WA tuh. Belum saya buka karena kalau saya buka lupa nanti. Sengaja Oh, iya, nggak iya, buka, iya. nanti kalau saya lagi rehat pasti buka dan tertawa. Disapa dulu. Padahal memang nggak mau bukanya Bang Juma. Rum eksekusi selamat sama malam. dia ini. Nggak Oh, iya. dong. Selamat malam Bu Ho. Selamat malam Bang Juma. Bang Malam. Di agama apa Kristen ya? Saya Kristen Bu. Ya. Wes ditunggu, yang ditunggu. Silakan Bang. Mau tema Ya, apa mana? kita malam ini? Mana Bang ini Bang